Hai semuanya. Jalan-jalan sore di taman biasa bawa Aryan. Halo. Aryan diajak belasak-belasak teman-teman. Sambil belasak-belasak, saya mau sharing ke teman-teman beberapa hal yang tidak saya suka di India. Aryan? Serius amat? We watching birds. Ya, tuh teman-teman lihat, kotor banget ya gini nih. Kalau musim gugur, pohon-pohon pada kering. Yang pertama, saya nggak suka cuaca. Ini khususnya yang saya bahas. Aduh, bentar teman-teman. Becek berair. Saya bahas di tempat saya, di tempat tinggal saya, New Delhi tepatnya, ya. Di New Delhi itu kalau pas musim dingin banget teman-teman, sampai 4 derajat. In Delhi can go near about 2 degrees. Sampai 2 derajat teman-teman. Kalau panas banget sampai 47 derajat. Ekstrim gitu loh. Yes. Terus kalau pas musim gugur itu kebarengan sama debu. Jadi debu di mana-mana, angin gitu, nggak ada hujan. Kalau musim semi itu masih mendingan lah ya, masih banyak pepohonan yang semi, bunga-bunga bermekaran gitu. Semua musim ada ya, mulai dari musim hujan, kemarau, panas, dingin, gugur, semi, itu semua musim ada dan susah menyesuaikan. Makanya saya nggak suka teman-teman. Sekarang udah mulai musim gugur. Kotor banget, banyak ini daun-daun berguguran. Oke, lanjut. Yang kedua yang nggak saya suka, karakter. Karakter orang India itu cara ngomongnya kenceng teman-teman, kayak orang tengkar gitu loh istilahnya. I don't like you people character talking so loud. It's normal. Bukan, kalau ngomongnya kenceng itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman nadanya itu kayak orang tengkar gitu loh, teriak gitu. Jadi kayak gimana sih kalau kayak orang tengkar itu saling ngotot. Even you people also talk loud. Ini teman bini, bau. Apa kabar? But the way how you talk like fight, Okay. that is different. Jadi ya kalau kita ketemu sama sesama temen gitu ya, apalagi lama nggak ketemu kan, heboh gitu. Nah, hebohnya di sini sama di orang kita itu beda teman-teman. Ya kayak itu tadi, keras, kenceng, kayak orang tengkar gitu loh. Jadi kadang bikin saya deg-degan, ini ngomong biasa atau tengkar gitu. Masih belum bisa membedakan gitu. Kadang-kadang saya nanya ke suami, kata suami, mereka itu ngobrol biasa gitu. Kalau menurut saya itu udah tengkar. Oke teman-teman, saya berhenti sebentar, capek. Sekarang yang ketiga yang nggak saya suka di India itu kebersihan. Kebersihan masih kurang teman-teman di tempat tinggal saya. Jadi misalkan di tempat-tempat biasanya itu disediakan tempat sampah, tapi orang-orang masih buang sampah sembarangan. Terus orang di sini kebanyakan laki-laki itu suka nyirih teman-teman, dan meludahnya itu di sembarang tempat. Jadi nyirih gitu sambil cuh, nyirih sambil cuh gitu. Akhirnya merah jadinya. Apalagi kalau di Connaught Place, saya sering ke sana. Itu kan bangunan-bangunan ala-ala bangunan kuno. Which style? Connaught Place? That building? England. Nah, itu tuh tempatnya bagus, catnya putih gitu ya. Terus banyak orang yang nyirih dan meludah di situ, akhirnya jadi merah. Gimana sih kalau cat putih
kemudian dinodai dengan warna merah. Akhirnya nggak bersih gitu. Terus biasanya kan kalau air ludah nyirih itu lama-kelamaan akan jadi hitam. Nah, bercak-bercaknya itu jadi kotor gitu loh. Terus buang air kecil teman-teman. Walaupun sudah disediakan toilet, itu masih suka pipis sembarangan. Di tepi jalan umum pun mereka nggak malu gitu. Ya berdiri aja di situ. Terkadang di tempat-tempat tertentu yang kebanyakan orang pipis di situ ya bau. Sekarang sudah ada toilet yang ada penjaganya. Kayak di Indonesia gitu loh teman-teman, ada yang jaga, terus kita ngasih uang receh gitu. Biasanya kalau di tempat yang nggak ada yang jaga, bau dan udah bentuknya udah nggak karu-karuan, nggak bisa dibayangin pokoknya. Terus yang keempat, debu dan polusi. Minta ampun pokoknya. Debu dan polusi di mana-mana, tebel ya. Polusi udara, polusi suara, bikin saya nggak nyaman pokoknya. Sampai bisa dilihat, terkadang mendung itu kelihatan 2 lapis. Lapis coklat hitam karena polusi, kemudian atasnya biru-biru kebiruan gitu teman-teman. Polusi sama debu parah. Yang kelima sekarang teman-teman, bunyi klakson. Ini yang banyak sekali teman-teman komentar, Mbak, di India itu kok selalu bunyi klakson sih, kenapa? Kenapa ya? Jawabnya itu memang mereka sudah biasa teman-teman. Walaupun nggak ada macet, mereka tetap bunyiin klakson. Apalagi kalau macet, udah tahu nggak bisa jalan ke kanan atau jalan ke kiri atau lampu merah ya, bener-bener udah tahu nggak bisa kemana-mana, itu masih bunyiin klakson. Kayak istilahnya kalau orang mau bicara itu beri saya jalan gitu loh. Jadi sudah terbiasa bunyi klakson. Kalau ada hal penting, misalkan ada orang nyebrang gitu, nyantai aja gitu, karena udah terbiasa. Apalagi kalau malam biasanya, walaupun nggak ada kendaraan yang lain, malam udah sepi, itu masih bunyiin klakson. Dan klaksonnya itu di model-model kayak pip 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 gitu loh, bikin bising gitu. Yang keenam, cara mengemudi kendaraan. Ini nih yang bikin hati deg-degan. Saya pertama kali nyampe India itu hati saya mau copot, jantung saya mau copot. Cara mereka mengemudi kendaraan itu zigzag, udah kayak nggak ngeman ini nyawa gitu loh teman-teman. Zup 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 zup, bikin jantung copot, kayak nggak hati-hati. Makanya di India rem cakram itu bekerja dengan bagus teman-teman, karena mereka udah biasa zigzag. Begitu ada sesuatu di depannya langsung rem cakram itu. Pokoknya teman-teman kalau liburan ke India ada macet atau naik riksa atau apa, jangan kaget. Mereka udah ugal-ugalan, itu sudah biasa. Nah, karena ugal-ugalan tersebut teman-teman ya, jadi mobil di India itu hampir semua ada lecet. Nggak ada yang mulus, kinclong, kening-kening, keling-keling gitu, nggak ada. Semua pasti ada lecet. Walaupun mobil baru, mungkin dipakai seminggu atau sebulan, udah lecet. Dan itu udah biasa. Buat teman-teman yang udah liburan ke India, yang jeli, pasti tahu. Hampir semua mobil ada lecetnya. Karena ya memang itu tadi cara mengemudinya ugal-ugalan, jadi nyerempet sana nyerempet sini begitu. Ganti lokasi teman-teman, Aryan udah tidur, keenakan ini. Lihat. Udah tidur. Aryan itu suka bunyi air ini teman-teman. Kalau saya ajak ke taman, itu berhenti di sini, dia mantengin ini air. Cuman sekarang tidur. Tadi waktu nyampe sini belum nyala ini airnya. Rame banget orang.
mau ke situ teman-teman. Tuh ada yang nanam apa? Serai. Saya tunjukin ke teman-teman. Di sini tanaman serai lumayan aman ya, karena mereka nggak tahu fungsinya. Ini serai semua. Oh, ini bunganya apa namanya? Cocor bebek kalau di tempat saya bilangnya teman-teman. Baru tahu sekarang kalau cocor bebek ada bunganya kayak gini. Kayak anggur ya. Bagus. Rasanya pengen makan. Oh, itu ada yang hijau. Oke, yang nomor 7 sekarang. Yang nggak saya suka. Waria. Mohon maaf teman-teman ya. Waria di New Delhi itu serem banget. Serem, bahaya, menakutkan. Seperti yang sudah saya ceritakan waktu lalu, waktu saya lahiran. Mereka datang ke rumah minta uang, mematok harga sekian juta. Dan waktu saya baru pindah ke sini, pengantin baru, mereka juga datang minta uang dipatok sekian juta. Itu bisa tawar-menawar. Tapi kalau mereka udah mentok, udah nggak bisa ditawar lagi, ya mau nggak mau kita harus ngasih. Mbak, bagaimana kalau misalnya kita nggak punya uang? Ya, waria itu akan tetap di tempat itu, nggak mau pergi. Bagaimanapun caranya, kita mau pinjem kemana, ngusahain bagaimana, itu wajib. Ya, kalau enggak, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh, mereka akan telanjang, menari-nari, kalau enggak gitu sambil ngedobrak pintu atau gerbang, pokoknya melakukan hal-hal yang enggak kita inginkan. Bagaimana peran polisi di sana? Mungkin karena itu sudah bukan budaya dan bukan tradisi juga sih. Kebiasaan yang turun temurun, polisi pun nggak bisa ambil tindakan apapun, ya. Terus bagaimana pemerintahannya di sana? Nggak bisa apa-apa. Nyatanya sampai sekarang pun hal itu masih terjadi gitu. Kalau pemerintah mengambil tindakan, ya mungkin bisa berhenti teman-teman. Tapi sampai sekarang masih ada waria yang meminta uang dengan mematok harga. Ada wanita melahirkan, terus ada orang nikah, ada orang mengadakan pesta mau pesta nikah atau pesta ulang tahun atau apa, mereka pasti datang minta uang. Dan mereka itu punya tim teman-teman, jadi punya grup atau bisa dibilang komunitas gitu loh. Di tempat ini timnya ini, di tempat itu timnya itu. Kalau misalkan ini misal ya, di rumah saya kapan hari kan saya lahiran, jadi mereka satu grup datang ke rumah. Nanti mereka ada laporan ke apa namanya, ke grup yang lain, menginfokan bahwa ya di tempat ini saya sudah narik uang, sudah minta uang. Jadi nanti supaya temennya itu nggak datang lagi ke rumah gitu. Jadi mereka itu ada istilahnya, bahkan mereka punya ini loh teman-teman, punya kartu nama gitu loh, ditulis alamat, nomor telepon dan bla bla bla. Jadi kayak orang penting gitu. Itu udah merupakan bisnis mereka. Walaupun pemerintah sudah menerima jenis kelamin mereka, sudah memberikan lapangan pekerjaan buat mereka, tapi mereka nggak mau bekerja. Mereka melanjutkan kerjanya mereka, profesinya mereka meminta-minta, karena ya itu tadi, uangnya lebih banyak ketimbang mereka kerja. Dulu pemerintah nggak menerima mereka, tapi sekarang pemerintah udah membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau di Indonesia jenis kelamin itu kan ada dua, laki-laki sama wanita. Nah, kalau di India ada 3, laki-laki, wanita, terus yang ketiga option ini, pilihan ketiga lainnya gitu. Correct?
like your government right now accept their gender like male, female, and other. Other. Jadi laki-laki, perempuan, atau perempuan, laki-laki, dan lainnya gitu teman-teman. Artinya walaupun mereka bukan laki-laki atau bukan perempuan, ya namanya waria, itu bisa. Bahkan mengurus dokumen pun mereka juga bisa harusnya. Tapi mereka nggak mau. Mereka lebih apa ya, mencintai pekerjaan yang meminta-minta itu, mematok harga setinggi mungkin gitu. Makanya kalau ada yang komentar bagaimana peran pemerintah di sana, sebenarnya pemerintah itu udah mengusahakan buat yang nggak punya rumah pun pemerintah sudah menyediakan tempat tinggal. Tapi ya mereka mungkin lebih nyaman kali ya, saya pun nggak ngerti gitu. Mereka masih tetap aja mendirikan tenda-tenda kecil di pinggir-pinggir jalan, padahal udah disediakan pemerintah teman-teman. Ini saya masih nggak tahu bagaimana sistemnya gitu loh. Terus poin yang ke-8, yang terakhir, orang di India, lagi-lagi di New Delhi, itu suka tengkar teman-teman. Mungkin karena populasinya yang banyak banget, jadi mereka nggak dapet tempat di mana-mana rame. Di jalan-jalan juga suka macet. Begitu juga kehidupan di kota itu keras, akhirnya membawa ke apa namanya ini, cara pikiran mereka itu kayak udah bentar-bentar stres, bentar-bentar blank, bentar-bentar muntap, bentar-bentar bad mood. Akhirnya di mana-mana banyak orang tengkar. Misalkan di jalan ada motor nyerempet mobil atau mobil nyerempet motor gitu, itu mereka tengkar di tengah jalan, nggak mau minggir, nggak peduli, dan bikin macet. Tengkar sampai lama, nggak ada solusinya, udahan, selesai. Terus apalagi kalau Sabtu Minggu orang suka apa ya, istilahnya kita itu weekend gitu loh teman-teman. Biasa bawa teman kemana-mana, terus habis itu ada yang tersinggung, tengkar selesai, udah. Terus ada lagi main game apa namanya, mainan itu loh teman-teman. Orang main di taman gimana sih kalau kita main gitu, main nggak sengaja nyakitin, atau misalkan main bola nggak sengaja lempar ke salah satu temannya gitu, tengkar. Udah minta maaf, mereka maunya tengkar. Udah habis itu tengkar sampai suaranya keras gitu, semua orang denger. Akhirnya pada ngumpul, ada apa, udah selesai, dilerai, selesai, damai lagi. Pokoknya suka tengkar gitu aja teman-teman. Ya mungkin karena udah keras kali ya, sifat mereka udah keras, kehidupannya juga udah keras. Jadi seolah-olah di bun-bunan itu udah penuh kemuntapan amarah gitu kali ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi 8 poin 1 sampai 8 udah saya kasih tahu. Kalau teman-teman suka, misalkan banyak yang like, 5.000 like, saya akan bikinkan videonya yang lain, apa saja yang nggak saya suka. Kata suami, kalau yang like nggak nyampe 5.000 nggak ada part 2-nya. Oke teman-teman, ini saya kok kaki saya geringgingan, saya mau berdiri dulu ya. Aduh, lihat teman-teman, ini bunga-bunga apa, bunga apa ini namanya, ini bunga apa, saya nggak tahu namanya. Banyak sekali bunga-bunga. Oke, udah sore. Ini udah pergantian cuaca dari dingin ke musim panas. Biasanya pergantian cuaca begini kalau sore itu banyak nyamuk teman-teman. Takut Aryan nanti digigit nyamuk, makanya harus buru-buru pulang juga. Dan terima kasih teman-teman ya udah mendengarkan obrolan saya, sharing saya mengenai hal-hal yang tidak saya suka di India. Sekarang kami mau pulang dulu. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Bye-bye. Bye. Masih tidur teman-teman. So good sleep. Ya. Oke, bye.